Terima kasih Bapak Ibu sekalian, juga mungkin para senior ya, Bapak Sutrisno, Pak Nando, Bu Hesti, lagi siapa Pak Yosua ya, Pak Yosua, dan yang senior yang lain ya. Saya di sini diberi kesempatan untuk memberikan sedikit mengenai share firman Tuhan ya. Kita ambil yang paling mudah aja, yaitu yang di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ketiga-tiga ya, yang sudah familiar semua ya, yaitu carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkannya. Sebenarnya itu di list itu dikatakan di versi LAI itu kebenaran. Sebenarnya yang benar itu keadil benaran ya, yaitu righteousness ya. Kalau di Mandarin juga sama ya, itu kong-i ya, artinya bahasa aslinya itu ini adalah dikayosune ya, itu hidup benarnya Tuhan ya. Kita melihat Injil Matius adalah sebuah Injil kerajaan ya, yaitu yang mana membuktikan bahwa Kristus adalah Raja Penyelamat ya. Lalu ada 4 Injil ya, salah satunya Injil Matius ya, ada Injil Markus yang yaitu Injil Allah yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah hamba penyelamat. Lalu Injil Lukas itu Injil pengampunan dosa yang menyatakan, yang membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah manusia penyelamat. Dan yang terakhir adalah Injil Yohanes, itu Injil kehidupan yang membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah penyelamat ya. Tapi kali ini kita fokus Injil Matius ya, itu Injil kerajaan itu. Paling gampang itu pasal 6 ayat 33, yaitu carilah dahulu ya. Kita di sini akan melihat kata carilah dahulu ya. Itu di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah seek first ya, artinya yang utama, yang pertama ya. Kalau Mandarinnya itu dikatakan nimen xian yao xin jiu, artinya mencari yang pertama ya, xin jiu data kuat data yu ya. Nah, berarti artinya data kong i itu, artinya mencari yang pertama kali. Hari ini kita dihadapkan pada satu dampak, yaitu dua dampak, yaitu pilihan dan prioritas ya. Kita lihat tuh apa itu kerajaan Allah ya. Kerajaan Allah adalah sebuah dimensi surga ya, yaitu di mana ada raja yang memerintah, ada raja bertahta, ada raja yang ada kuasa, ada otoritas, ada pemerintahan, bahkan ada imamat untuk penyembahan ya, dan juga ada undang-undang atau konstitusi kerajaan ya. Dan juga ada pasukan siap untuk berperang ya. Hari ini kita bicara mengenai apa itu kerajaan Allah ya. Kerajaan Allah di dalam Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal keadilan ya, sukacita dan damai sukacita oleh Roh Kudus. Di situ berarti di situ ada kata keadilan ya. Berarti itu bersangkut-pautan dengan Matius pasal 6 ayat 33 ya, dan keadilan ya. Hari ini kita sungguh puji Tuhan ya. Hari ini kita disuruh mencari dulu kerajaan Allah ya, atau seek first ya, atau pertama kali yang pertama kali ya, yaitu duluan ya. Nah, untuk memilih ini pasti ada perkara prioritas. Di situ carilah, berarti ada kata Allah. Lah di sini berarti ada suatu perintah ya, bagaimana kita harus melakukan ya. Tapi itu ada suatu prioritas dan juga pilihan ya. Pilihan kita ya. Nah, mungkin kita akan mengatakan kita akan memilih kerajaan Allah ya, karena itu yang paling utama. Tetapi di dalam Matius pasal 6 ayat 32, di situ pun katakan bahwa semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah. Saya katakan ya, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah, tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu ya. Berarti di sini kerajaan Allah juga ada kerajaan Bapa ya. Kita sebagai warga kerajaan dan juga sebagai anak Allah ya, itu tidak hanya sebagai anak atau sebagai murid, tetapi sebagai warga. Tapi kita yang paling utama sebagai anak ya. Ya, berarti ini mengacu pada kerajaan Bapa di kerajaan anak ya. Berarti Bapa dan anak itu adalah satu hubungan ya. Satu hubungan karena anak itu bagian dari bapak, bagian dari orang tua bapak ya. Artinya di mana di situ kita lihat bahwa kita sebagai anak Allah juga punya bapak. Itu kita harus mengatakan jangan memprioritaskan yang lain, tapi cari dulu kerajaan Allah ya. Ini sungguh sangat dalam ya kalau kita melihat ya, bahwa kalau kita memilih satu kerajaan Allah ya, berarti ada satu hal, mengapa kalau disuruh mencari ya?
Karena di situ ada satu kekhawatiran ya. Nah, harta ini adalah suatu kekhawatiran. Di mana dalam Matius pasal 6 ayat 21 dikatakan, di mana hartamu berada, di situlah hatimu berada. Nah, di mana hartamu berada, di situlah hatimu berada. Berarti hati itu melekat pada harta, bukan dibalik ya, bukan dibalik, bukan di mana hatimu berada, di sebelah hartamu berada, tapi di mana hartamu berada, di sebelah berada, hatimu berada. Berarti harta itu melekat kepada, hati melekat pada harta ya. Lalu kalau demikian, apakah kita bisa menjalankan semua itu ya? Karena di dalam harta itu hati ini ada satu kekhawatiran ya. Karena fokus yang pertama kita artinya fokus, artinya kita fokus seperti tidak membagi-bagi, tidak terpecah ya. Maka yang mana kalau kita memilih harta atau mamon kekayaan, berarti kita Tuhan itu nomor dua, kerjalah nomor dua ya. Tapi hari ini kita bisa melihat ya bahwa ada harta itu berarti itu ada kekhawatiran ya. Maka kekhawatiran inilah dikatakan apa namanya? Kekhawatiran itu adalah bahasa aslinya adalah merimnau. Merimnau itu adalah gelisah dan cemas ya karena harta. Makanya di dalam kitab Ayub ya 3 ayat 25 dikatakan bahwa apa yang aku takutkan itulah yang menimpa aku. Apa yang aku cemaskan itulah yang mendatangi aku. Artinya di sini kita melihat bahwa takut, cemas, khawatir, gelisah itu adalah kekhawatiran ya. Dan ini disebabkan pada harta. Mengapa kita manusia memilih harta? Karena harta itu sifatnya real, praktis dan dapat dilihat secara fisik ya. Dan harta itu sangat memikat ya. Orang menjadi aman, tentram pada harta. Tapi Tuhan mengatakan jangan taruh hati kita itu di harta ya. Karena pasti akan ada kekhawatiran. Bahkan di dalam Lukas 17 ayat kedua ya. Ingatlah akan istri Lot. Nah, ini memperhatikan bahwa waktu disuruh lari dia memandang ke belakang karena menjadi tiang garam ya. Hari ini harta itu sangat menarik, memikat ya. Nah, lalu apakah kita bisa kalau begini, kalau kita mengutamakan Allah, ya pasti nggak bisa karena harta itu berangkat pada harta ya. Makanya di sini Tuhan akan menanggulangi masalah hati sebenarnya. Di dalam Amsal 4:23 dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah pancar kehidupan ya. Nah, sebenarnya masalah hati, tetapi apa yang tindakan selanjutnya kita? Tindakan kita selanjutnya adalah kita di dalam harta ya. Maka tindakan kita selanjutnya adalah kita memberesi masalah harta ya. Karena harta itu melekat pada hati ya. Jadi bagaimana kita supaya hati kita tuh tidak melekat pada harta? Yaitu kita harus menaruh harta kita di surga ya. Itu ada di dalam kumpulkanlah harta di surga ya. Di dalam Matius 6 ayat 20 dikatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga dan karena tidak merusakkannya. Artinya hati kita akan di surga. Maka hati kita di surga, maka hati itu juga di sana ya. Maka di situ kita akan melihat bahwa apa yang di surga ini, hati kita di surga itu uang kita atau kekayaan kita itu dipakai untuk pelayanan gereja ya, untuk memperluas kerajaan Allah ya, bagi pembangunan gereja ya. Jadi atau mungkin orang miskin. Jadi harta inilah yang bisa menjadikan kita ada di surga ya. Ini fokus kita, kalau hati kita di surga maka hati kita juga di sana ya. Karena harta itu adalah Tuhan ya. Kita melihat bahwa di dalam Matius 19 ya, di situ Tuhan juga ada orang bertanya kepada Tuhan Yesus ya, dia sudah melakukan sebelum Allah, lalu dia ingin bagaimana supaya dia sempurna ya. Dia bilang kan, kalau kamu ingin sempurna ya, kamu harus menjual hartamu dan setelah itu bagian orang miskin dan ikutlah aku, datang kemari dan ikutlah aku. Tapi orang ini nggak mau karena hartanya banyak ya, karena hatinya masih melekat pada harta ya, bukan ke Tuhan ya. Satu kali ada suatu contoh ya, seorang anak ya, dia bapaknya kan sakit ya, di rumah sakit ya, bapak ibunya ya, karena dia ada satu virus yang nggak boleh menular ke anaknya ya. Lalu dia tinggal sama neneknya ya, kakeknya. Dan anak yang demikian ini, dia malam itu dia mengigau ya, suruh ayahnya kembali ke rumah sakit, kembali ke rumah. Nah, di situ dia dikasih sesuatu mainan apa tidak mau, dia bilang ingin bapaknya, ingin ibunya kembali ya. Berarti orang tua bapak itu adalah hartanya ya. Nah, bagi anak orang tua hartanya berarti dia yang utama ya. Dan demikian juga hari ini kita ya, kita sebagai anak Allah ada hubungan
sifat ilahi dan juga namanya benih ilahi ya. Kita hari ini harus mempunyai Bapak sebagai sumber segala sesuatu ya. Bapak sebagai hal-hal yang paling utama ya. Maka nanti yang kebelakangannya maka yang lain akan ditambahkannya. Untuk otomatis ya di sana katakan apa bahasa aslinya adalah apa soma ya. Artinya otomatis akan ditambahkan kalau kita mengutamakan Tuhan ya, karena cari kerajaan Allah dulu. Karena di kerajaan Allah itu tidak ada namanya krisis, tidak ada namanya kekuatir. Itu khawatir itu tidak ada kamus dalam Bapak ya, dalam khawatir dalam kerajaan Allah. Makanya hari ini kita sungguh puji Tuhan ya, kita diberikan suatu kekuatan ya, dari suatu firman ya. Berarti karena Bapak dan anak itu adalah satu ya. Hubungan itu bukan luar, tapi hubungan anak dan Bapak, hubungan secara ilahi dan secara sifat Bapak ya. Nah makanya kita tahu bahwa Bapak itu firman ya. Kita tahu bahwa dalam apa Yohanes 1 ayat 1 dikatakan dalam firman itu bersama dengan apa namanya Allah dan firman itu satu ya, artinya Bapak sama satu ya. Maka di dalam pasal Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itulah menjadi daging ya. Bila dikatakan bahwa apa word become flesh ya dan benakel. Karena dia firman menjadi daging ya. Artinya orang bilang di KLAI manusia, tapi itu firman menjadi daging ya. Di sana katakan apa namanya hua jenle roti ya, roti pada mananya roti itu ya daging ya. Nah, artinya kalau dalam bahasa aslinya ya Yohanes itu kadang kayak hologos sar egenito ya. Nah, logos itu adalah pengetahuan atau firman yang konstan ya, atau yang tetap. Tapi perlu juga atau rema adalah satu firman yang instan, rema seketika. Nah itu kita artinya firman itu adalah roh dan kehidupan ya. Nah jadi ada satu kita jalan dalam roh yang adalah suatu kehidupan ya. Dan kehidupan itu perlu relasi dan koneksi supaya benih yang di dalam diri kita yang ada benih Allah itu ya bisa koneksi TVC dengan Allah ya, bukan Bapa dengan Anak ya. Ini merupakan satu hubungan yang terus menerus ya, sehingga kita bisa menghasilkan namanya buah-buah roh ya. Kita tahu buah-buah itu di dalam Galatia 5:23 katakan 22:23 ya, itu ada 9 buah roh ya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan dan penguasaan diri. Ya, tidak ada hal-hal yang tidak ada hukum yang tentang hal itu ya. Ada 9 buah. Ya, ini kalau kita bisa ada hubungan dengan Bapa, maka otomatis kita bisa menghasilkan sukacita. Sukacita itu kalau kita ada di dalam berjalan di dalam roh yang adalah kehidupan ya. Hari ini gereja kerajaan Allah itu adalah gerejanya hari ini ya. Itu kita perlu orang kalau bilang hari ini kita ke surga, sebenarnya kerja surga itu adalah di mana di bumi ini ada satu dimensi kerajaan surga ya. Kita menghidupkan prinsip-prinsip kerajaan surga ya. Artinya surga itu ada di bumi ini itu kita menjalankan kerajaan Allah ya. Artinya kerajaan Allah ini adalah satu kehidupan ya. Itu kehidupan adalah roh itu ya. Hari ini kita sungguh puji Tuhan ya. Makanya di dalam Yohanes 6 ayat 63 dikatakan bahwa apa namanya roh lah yang memberi hidup ya, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan ibu katakan adalah roh dan kehidupan ya. Kalau bahasa Mandarinnya lebih pas ya, itu dibilang je dan sen ming te nai seling ya. Ru di se u itu ya. Wo ini bensuruh apa? Jiu ling, jiu senming. Artinya dalam diri kita itu ada hayat, ada kehidupan dan juga ada roh ya, roh kehidupan yang adalah kehidupan ya. Nah, firman hari ini yang di dalam kita itu perlu satu rema ya. Firman adalah logos ya, ini pengetahuan. Tapi perlu satu rema di dalam diri kita ya. Sehingga nyambung ya. Itulah ada suatu hubungan Bapak dengan anak ya. Dan yang kedua adalah setelah kita melakukan kehendak Bapak, maka ada satu namanya keadilan ya. Keadilan ini menyangkut keadilan itu adalah masalah penghakiman ya. Dan kebenaran adalah itu jubah kita ya. Itu adalah perbuatan-perbuatan benar orang-orang kudus ya. Itu ada di dalam Wahyu pasal 19 ayat 8. Kita menjadi jubah untuk ikut pesta anak domba ya, pernikahan anak domba ya. Hari ini kita waktu kita percaya Tuhan itu kita diberikan jubah ya, pertama ya. Itu seperti kayak di dalam Lukas pasal 15 ya, dikatakan ada anak hilang ya. Hilang itu kembali kepada bapaknya ya. Nah, terus mengapa yang sulung itu juga sakit hati ya? Karena kita nggak tahu ya, bapak itu sebenarnya dia sudah meninggalkan ya, menerima warisannya juga meninggalkan bapaknya. Tapi
dia kembali terus diberi jubah, diberi cincin, diberi kasut atau sandal ya, dan juga diberi makan lembu tambun ya. Nah, anak yang sulung ini dia apa namanya iri ya, bapakku tidak pernah memberikan ini, tidak, ya selama ini dia sudah menghabiskan warisannya ya, yang sudah diambil dan dihabiskan warisannya. Padahal warisan itu diberikan pada orang yang sudah namanya meninggal ya warisannya. Kalau masih hidup kan hibah ya, ini warisannya. Hari ini karena orang si sulung ini tidak tahu hati seorang bapak ya. Meskipun dia sudah meninggalkan ya, tapi hati seorang bapak ya itu pada anak itu tetap sama ya. Meskipun kita hari ini sudah berumur mungkin 50 tahun dan bapak kita mungkin sudah 80 tahun ya, tetapi di hadapan bapak kita tetap anak ya, sama-sama tua ya. Artinya hari ini juga sungguh puji Tuhan ya, hari ini kita diberi apa bahwa hati seorang bapak adalah hati yang kasih ya. Waktu itu dia pulang diberikan jubah ya. Jubah ini adalah melambangkan jubah pemulihan hubungan, kebenaran ya, yang secara objektif ya. Lalu yang kedua diberikan cincin. Cincin itu melambangkan perjanjian atau kembali hubungan dengan bapak. Lalu yang ketiga adalah kasut ya, supaya posisinya ya, posisi menjadi anak kembali ya, bukan budak ya. Dan yang terakhir adalah diberikan makan lembu tambun ya, itu melambangkan Kristus sebagai makan kita. Itu berpesta ya. Nah, kalau ini kita diberikan setelah kita percaya Tuhan, kita akan diberikan jubah kekudusan kita, karena dikuduskan di hadapan Allah. Kita juga diberi cincin dan juga diberi sepatu dan juga beri makan beri tambun. Maka kita harus banyak-banyak memakan Kristus ini ya, memakan firman Tuhan ini ya, yang adalah logos itu. Tapi harus ada rema supaya kita tuh bisa terus menjadi mendapatkan jubah yang kedua, yaitu keadil benaran Kristus ya. Itu kita menjadi keadil benarannya. Maka dikatakan saya dahulu kerajaan Allah dan keadil benarannya, atau righteousness ya. Nah, ternyata itu keadil benaran itu adalah bahasanya adalah dikaiosune. Dikaiosune adalah hidup benarnya ya. Kalau hari ini kita sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan hidup Tuhan, maka kita akan tidak hanya menerima saja keselamatan atau penebusan, tapi kita juga akan meraja menjadi pemenang ya, mendapatkan jubah yang kedua, itu seperti kain dan halus yang berkilau-kilauan, putih yang halus yang berkilau-kilauan, itu yang melambangkan jubah keadil benaran ya, keadil benaran ya. Nah, keadil benaran itu apa? Keadil benaran adalah satu prosedur atau metode atau cara Allah, di mana posisi Allah itu menjadi adil benar ya, yaitu kita benar terhadap Allah. Ya, berarti kita kalau benar terhadap Allah, kita harus benar terhadap orang lain, terhadap orang, terhadap benda, dan terhadap perkara. Ini sangat penting ya. Kalau kita hari ini tidak benar terhadap itu, maka hubungan antara kita dengan Allah itu ada satu sekatan ya. Makanya di dalam doa Bapa kami dikatakan 2 kali ya, kita suruh mengampuni ya. Karena pertama kita harus benar terhadap makanan ya. Yang kedua kita harus bisa mengampuni ya. Intinya mengampuni ini terhadap sakit hati, kekecewaan ya. Yusuf yang dijual oleh siapa? Dijual oleh bukan orang lain, oleh kakaknya sendiri ya. Maka tetapi dia tidak ada kekecewaan, tidak ada sakit hati ya. Dia menang atas itu ya. Juga Daud juga demikian. Dia waktu itu dia juga dibunuh bersama Absalom ya. Absalom waktu dia meninggal dia juga menangis ya. Bahkan Yoab ya, panglima Daud marah-marah ya. Mengapa kamu membela anak-anak kamu yang sudah memberontak? Tapi hati seorang bapak Daud ini beda ya. Dia hati seorang bapak ya. Meskipun dia jahat anak, tetap hatinya seorang bapak ya. Lalu ketika kita harus menang terhadap maut. Jadi kalau kita mencari kerajaan Allah, maka ada 3 hal ya. Menang atas kebutuhan, lalu menang atas kekecewaan atau hati, atau hubungan, berarti menang terhadap maut ya. Berarti ekonomi, hubungan, dan kesehatan itu akan ada ya. Jadi Tuhan mengatakan demikian. Makanya dikatakan bahwa di dalam Amsal 23 ayat 4-5 ya, itu dikatakan bahwa jangan bersusah payah untuk menjadi kaya ya. Jadi sekarang dikatakan jangan bersusah Lukas Amsal 23 ayat 4-5 ya. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamatinya, pelajaklah ia, karena ia tiba-tiba bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Lalu juga dikatakan Timotius pasal 6 ayat 17, peringatkanlah pada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak pasti seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang di dalam kekayaannya memberikan segala sesuatu
untuk dinikmati ya. Maka juga di dalam Amsal 10 ayat 22 dikatakan bahwa berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ya. Maka satu-satunya jalan adalah kita perlu datang kepada Tuhan ya, datang kepada Yesus itu ya. Kita lihat bahwa sebermula ya di dalam Kejadian itu kan dalam taman Eden ya. Eden itu katanya orang bilang Eden itu melambangkan hilangnya Tuhan ya. Kan di situ Adam dan Hawa itu bisa ketemu dengan Tuhan ya. Nah, di Eden itu ada hal-hal yang sebelum baik ya. Pertama adalah mereka berasa tugas ya, mereka diciptakan untuk berkuasa atas ciptaan lain ya. Lalu ada rencana dan tugas yang harus dia lakukan ya. Yang ketiga, hubungan mereka dengan Tuhan itu sangat baik, seperti anak dan bapak ya. Lalu yang keempat, semua kebutuhan Tuhan disediakan oleh Tuhan ya. Tapi setelah manusia jatuh karena makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka ada hal yang berbeda ya, yaitu ia kehilangan kuasa ya yang diberikan Tuhan. Ya. Lalu yang kedua adalah hidup sudah tidak lagi sesuai dengan tugas dan rencana Tuhan yang sebelumnya. Dan yang ketiga adalah hubungan dengan Tuhan menjadi jauh, takutan, khawatir dan menghindari Tuhan ya. Dan yang paling keempat yang terakhir adalah kebutuhan mesti dicari dengan susah payah ya. Sebenarnya kita hal ini Allah ingin supaya kita itu dikembalikan pada lagi kerajaan surga ya, yang seperti Taman Eden itu ya. Maka di dalam kitab Kejadian itu kan inti apa? Kitabnya adalah Allah menciptakan, iblis berusak, manusia jatuh, dan Tuhan menjanjikan keselamatan ya. Nah, makanya di dalam Injil Matius ini ya Tuhan ingin suruh mencari dulu memilih dan juga memprioritaskan pertama kali kerajaan Allah ya. Supaya kita tuh nanti otomatis yang lain tuh akan ditambahkannya. Nah, juga hati kita tidak melakukan pada harta, karena harta kita tuh memberikan kekhawatiran ya, dan juga ketakutan. Dan juga perlu kita melakukan keadilan Bapa. Itu benar terhadap Bapa, terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap benda atau perkara ya. Dan yang terakhir ya, itu kita perlu tadi jubah yang kedua ya, jubah yang secara subjektif ya, yaitu Kristus yang diperdukan di dalam diri kita ya, itu adalah jubah yang kedua ya. Hari ini kita tidak hanya fokus pada hal penebusan dan keselamatan saja, tapi kita harus terus maju ya, seperti Paulus katakan ya dalam suratnya ya, itu kita harus mendapatkan jubah itu ya, itu mahkota keadilan itu ya. Nah, mahkota keadilan itu bukan secara gratis dari Bapak Ibu ya, tapi harus kita benar-benar kita sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya, itu karena keadilan itu adalah milik Tuhan ya. Berarti posisi kita tuh harus posisi di dalam Tuhan ya. Makanya hari ini kita sungguh sangat puji Tuhan ya. Maka di dalam 2 Timotius 4:8 dikatakan bahwa Paulus mengatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota keadilan yang akan dikaruniakan padaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Hari ini sungguh sangat puji Tuhan ya, kita diberikan rahasia atau satu kebaikan ya buat Tuhan, bahwa kita harus memprioritaskan pertama kali itu mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkannya ya. Dan melalui apa saudari ya, Bapak Ibu ya, melalui kita percaya Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan Yesus Yesus mengatakan bahwa Mandarin saya beda sebagai Mandarin ya. Yesus wo jiu se tao lu ya se ji sen ming wo jiu se tao lu se ji sen ming lu bu jie zhe wo mei you ren neng dao fu na li qu. Artinya akulah jalan, kebenaran dan hidup ya. Tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti di dalam Tuhan Yesus ada diri Bapa ya. Maka di dalam Yesus juga dikatakan bahwa kalau kita melihat Bapa, berarti kita juga melihat anak. Kalau kita melihat anak juga melihat Bapa ya. Artinya Bapa dan anak itu satu ya. Nah, hari ini karena anak sebagai dari Bapa ya. Hari ini kita juga sangat puji Tuhan ya. Kalau diberikan demikian, artinya kita ada satu jalan itu melalui Tuhan Yesus ini ya. Kita bisa ada jalan untuk bisa sampai kepada Bapa ya. Makanya perlu satu hubungan dengan Bapa itu sangat erat sekali. Maka dalam patah tinggal mengatakan lu yo cemali cuci dan sin. Artinya setelah perjalanan jauh baru tahu
kekuatan kuda ya. Artinya setelah kita bergaul dengan Tuhan ya, itu dengan Tuhan, maka kita akan tahu hati Tuhan, tahu karakter Tuhan bagaimana. Maka kita sebagai anak yang punya Allah ini dan juga sifat Bapa, itu firman akan tertanam di dalam kita tuh akan kita semakin tumbuh dewasa ya. Kalau firman itu tumbuh dalam kita selalu tumbuh secara dewasa, seorang kita, Kristus yang bertambah di dalam kita, maka kita otomatis kita tidak hanya menjadi anak aja, kita menjadi putra-putra Allah yang siap untuk mewarisi kerajaan Allah ya. Hari ini kita sebagai putra-putra Allah ya, yang berhak untuk mewarisi kerajaan Allah, kita juga perlu terus selalu menghidupkan Kristus di dalam diri kita sebagai keadilan kita ya. Hingga kita hidup di dalam Kristus yang subjektif, tidak hanya objektif, yaitu kita diselamatkan oleh Tuhan, tapi kita juga Kristus sebagai kehidupan kita, sehingga kita bisa memancarkan Kristus, bisa mengekspresikan Kristus. Nah, itulah yang kehidupan kita sesungguhnya. Nah, kalau kita sudah cari itu, maka yang lainnya pasti otomatis akan ditambahkannya. Tapi banyak orang yang selalu mencari harta ya, harta terus ya. Karena salah ya, sebalik ya, harta terus. Makanya nggak ada kerja Allah ya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, itu di dalam keluarga itu nggak ada krisis ya, nggak ada namanya khawatir. Jadi krisis itu nggak ada, krisis hanya di bumi ya. Kalau kita masuk dalam kerajaan Allah, itu hanya ada kelimpahan ya, sukacita dan sejahtera ya. Kita juga akan mengucap syukur kepada Tuhan ya, karena kita diberikan akses untuk ke sana ya, itu datang kepada Bapa ya.